Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup. Terowongan diperpanjang ke ujung yang tidak diketahui. Trio Xiao Yan dengan cepat terbang melewatinya. Dia memang layak menjadi naga void kuno. Untuk dapat membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang. Beberapa kejutan muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzun akan mengalami kesulitan untuk melakukannya. Kemungkinan hanya para elit Dousheng dan juga naga kuno, yang kontrolnya atas kekuatan spasial telah mencapai puncak, bisa melakukan ini. He Qing memimpin jalan dengan ekspresi yang agak serius. Dia tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Baik Xiao Yan dan King Lin hanya bisa tetap diam. Alis Xiao Yan berkerut. Apa yang sebenarnya terjadi menyebabkan He Qing menjadi seserius ini? Mereka bertiga bolak-balik melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia hendak menutup matanya dan beristirahat sebentar, He Qing tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiao Yan mengikuti He Qing saat dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa itu ada lingkaran cahaya perak samar di ujungnya. Apakah kita sudah tiba? Perhatian Xiao Yan diperkuat saat melihat lingkaran cahaya itu. Kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang He Qing. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang dibebankan ke lingkaran perak. Pandangan Xiao Yan sesaat menjadi buram setelah dibebankan ke lingkaran cahaya. Tiba-tiba, penglihatannya kembali. Pemandangan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna perak yang monoton itu. Gunung hijau subur memenuhi matanya sekarang. Ini. Xiao Yan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia memproses tanah yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal di depan kemungkinan sedikit lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis melingkar perak samar di langit di atas pulau. Itu terbentuk dari bentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiao Yan mempelajari penghalang cahaya hanya agar dia tertegun karena di luar sebenarnya ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Pulau ini ditangguhkan di dalam ruang kosong. Keagungan apa? Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut saat menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak cocok untuk alam yang diciptakan elit Dousheng, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani secara acak menerobos masuk ke ranah kekosongan. Membuat tempat peristirahatan di daerah ini sangat aman. Tidak heran orang jarang mendengar tentang berita yang berhubungan dengan naga void kuno di Central Plains. Mereka hidup dalam alam kekosongan. Ikuti saya. He Qing melihat ke bawahnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di pulau tertentu. Xiao Yan dan King Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. Tuan Muda Xiao Yan, aura di sini benar-benar menakutkan. King Lin, yang mengikuti di samping Xiao Yan, dengan lembut berkomentar. Xiao Yan mengangguk setuju. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu ada cukup banyak aura kuat dan tersembunyi yang ada di sekitar Pulau Naga ini. Tampaknya mereka adalah ahli dari suku Naga Void kuno. Penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit terdiam. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura kuat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa itu pasti ada beberapa aura yang bahkan dia tidak dapat rasakan di Pulau Naga kuno ini. Mereka benar-benar eksistensi yang menakutkan. Mereka berdua mengikuti He Qing menuju gunung di tengah pulau. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampaknya sedang berpatroli. Ketika tokoh-tokoh ini melihat He Qing, mereka berhenti bergerak dan menyapu mata terkejut mereka atas Xiao Yan dan King Lin sebelum mundur. Ketiganya perlahan mendarat di puncak gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga. He Qing menyapa elder ketiga. He Qing menangkupkan tangannya saat dia melihat elder berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiao Yan dan berkata, "Ini adalah teman Xian, Xiao Yan." "Keke, tolong jangan salahkan kami karena sembrono dengan memanggil teman muda Xiao Yan dengan tergesa-gesa." Orang tua berjubah putih itu tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan saat mendengar kata-kata He Qing.
Ini elder ketiga, Julie. Penatua Julie terlalu sopan. Xian adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam masalah. Meskipun lelaki tua di depan menunjukkan wajah yang ramah dan hangat, Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh pria tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya mempengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Elder Julie ini kemungkinan adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Do Uzun. Dia bahkan mungkin telah mencapai tingkat Ban Sheng seperti guru. Suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut matanya tanpa sadar bergerak-gerak ketika dia merasakan tekanan ini. Penatua Julie tersenyum. Dia membelai janggutnya yang seputih salju. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di King Lin di belakang Xiao Yan, dan dia langsung terkejut. Dia berkata dengan heran, ini 3 pupil bunga ular giok hijau? Aroma ini, sebenarnya adalah ular kuno surgawi? Kejutan dalam suara Elder Julie menjadi jauh lebih padat ketika dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin, tidak terduga bahwa itu ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin dengan hati-hati melirik penatua Julie di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno. Sekarang kedua spesies telah bertemu lagi, jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun, beruntung dia bisa menekannya. Meskipun ular surga kuno kuat, ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang itu diizinkan keluar, kemungkinan itu akan dipukuli menjadi bubur kertas oleh banyak naga Void kuno di sini. Nona muda, tidak perlu takut. Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno itu sudah lama diselesaikan. Namun, jiwa ular surga kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Anda harus berhati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya. Julie tertawa. Iya. King Lin memiringkan kepalanya. Dengan pupil bunga ular 3 giok hijau, dia tidak takut jiwa ular surga membalas. Elder Julie, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Xian? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Julie terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, itu semua karena buah asal naga Phoenix itu. Hati Xiao Yan menegang. Dia diam-diam mengucapkan, seperti yang diharapkan. Ketika dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa itu masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah asal naga Phoenix yang mereka peroleh dari sisa-sisa kuno saat itu. Tidak terduga bahwa dia telah menebak dengan benar. Xian adalah bagian dari garis keturunan kerajaan suku naga Void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void kuno saya saat itu. Dia tiba-tiba hilang dan Xian hilang bersamanya. Dia hanya dirasakan oleh kami ketika dia tiba di Central Plains beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang ini, itu semua berkat Anda. Hilang. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak hanya menemukan Xian, tapi juga mayat suku Iblis Phoenix di wilayah Black Corner. Mungkinkah mayat suku Iblis Phoenix ini terkait dengan ayah Xian? Karena ayah Xian bisa menjadi raja suku naga Void kuno, kemungkinan kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, di mana dia bisa berlari ke sana bahkan Xian ditinggalkan olehnya? Buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan Phoenix surga. Buah semacam ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga, memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi kedua makhluk dan mendapatkan garis keturunan Raja Magical Beast sejati. Elder Julie melanjutkan sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Sejak Xian membawa kembali buah asal naga Phoenix, kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan. Begitu dia memasuki kondisi dewasanya, dia akan menjadi Ratu Naga Kuno yang baru. Dengan demikian, paling cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Yang kedua adalah karena dia masih muda dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix ini.
Elder Julie tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, namun, hasilnya agak melebihi harapan kami. Energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat. Tubuh Xian tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini. Oleh karena itu, energi sudah mulai mengeras. Pemadatan energi. Xiao Yan kaget saat mendengar kalimat ini. Apa maksudmu? Ikuti aku. Penatua Julie menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Pasangan dari mereka mengikuti di belakang Julie saat mereka melintasi aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah kaki mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam berbaring di atas altar. Xiao Yan melirik. Matanya terfokus pada tubuh kecil yang indah itu. Ekspresinya segera berubah. Dia bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es, menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Xian telah berubah menjadi tubuh kristal yang tanpa kehidupan. Mata Xiao Yan mengeras di altar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Xian saat ini. Jika dia tidak bisa merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang familiar, kemungkinan dia akan berpikir bahwa itu Xian sudah meninggal. Ini adalah pemadatan energi. Elder Julie di samping Xiao Yan juga menghela nafas. Dia berkata, energi buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Ini memadat dan mengisi setiap bagian tubuh Xian. Jika Xian tidak dapat menyerap energi ini, dia akan selamanya berada dalam keadaan ini seperti mayat hidup. Kalian semua benar-benar terlalu sembrono. Meskipun Xiao Yan sadar bahwa itu kekuatan Elder di depannya sangat menakutkan, dia masih tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, Xian mungkin akan kehilangan nyawanya. Elder Julie juga tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya saat mendengar tangisan Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Kemungkinan dia juga merasa menyesal. Adik laki-laki Xiao Yan, Anda juga seharusnya tidak menyalahkan Elder ketiga. Bahkan suku naga Void kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Oleh karena itu, kita tidak benar-benar memahaminya. Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kita. Hei King di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Xiao Yan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, bagaimanapun, itu hanya berhasil diserap 2 kali. 1 diperoleh oleh suku Iblis Phoenix. Oleh karena itu, suku Phoenix Surga menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku naga Void kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga Void kuno kami akhirnya memperoleh buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara kedua suku, kedua ahli itu, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, akhirnya mati bersama. Penatua Julie mengangguk. Dia berkata, sejak saat itu, suku Heaven Phoenix mulai berangsur-angsur menghilang. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi. Orang tua saya telah melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidup saya kali ini. Ini hanya berhasil 2 kali ya. Xiao Yan merajut alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa itu terjerat dalam masalah ini benar-benar tidak ada gunanya. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Xian sekarang? Jenis energi padat yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix ini sangat keras. Bahkan orang tua saya tidak dapat memecahkannya. Kata Julie. Selain itu, jika rusak, energi ini akan terbuang. Apakah kamu masih akan repot-repot dengan energi ini bahkan sekarang? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Teman kecil Xiao Yan, Anda tidak menyadari situasi saat ini dari suku naga Void kuno saya. Kami saat ini sangat membutuhkan seorang pemimpin suku yang memiliki garis keturunan kerajaan dan yang mampu mengendalikan situasi. Julie tertawa pahit.
Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang kamu hadapi yang menyebabkan kalian semua merasa sulit untuk menghadapinya? Xiao Yan juga tercengang saat mengerti apa yang Julie tanyakan dengan suara agak terkejut. Julie ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiao Yan dan suku naga Void kuno saya memiliki hubungan yang cukup dalam. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Pulau Naga Kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukanlah Pulau Naga Kuno yang lengkap. Sebaliknya, itu hanya seperempat dari Pulau Naga Kuno yang asli. Seperempat? Xiao Yan kaget. Dia bereaksi dengan cepat, bagaimana dengan 3 porsi lainnya? Suku Naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian hilang. Pulau Naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing dari mereka melayang di alam kosong ini. Julie berkata, dengan kata lain, suku naga Void kuno yang kamu lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin yang lembut. Hanya seperempat dari kekuatannya yang sudah menakutkan ini. Apakah kekuatan suku naga Void kuno tidak terlalu kuat? Tidak heran mereka terus bertahan sejak zaman kuno tanpa dihancurkan. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu, kami pasti akan bertukar pukulan. Kepala 3 pulau lainnya semua ingin mendominasi suku naga Void kuno. Namun, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku Dragon Void kuno masih tetap dalam keadaan terbelah setelah bertahun-tahun. Julie menghela nafas. 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan kerajaan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suku naga Void kuno ini jelas sangat menekankan pada garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, naga Void kuno biasa harus merasa sulit untuk berada dalam komando. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh dari semurni Xian. Julie menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, alasan mengapa kami sangat ingin Xian menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berevolusi secepat mungkin dan kemudian menyatukan suku naga Void kuno saat berikutnya keempat pulau bertemu. Pantas. Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran naga Void kuno telah menjaga profil rendah selama tahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka. Sebaliknya, itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan inilah mengapa suku-suku seperti suku Iblis Phoenix Surgawi dan suku 9 Ular Piton Tanah Dalam yang tenang diizinkan untuk bangkit di dunia Magical Beast. Julie menghela nafas. Nada suaranya jelas tampak sangat meremehkan 2 suku besar lainnya. Selama zaman kuno, hanya nenek moyang dari kedua suku ini yang bisa bersaing dengan suku naga kuno. Apa keturunan ini yang mengandalkan garis keturunan yang tersisa? Tidak terduga bahwa itu suku naga Void kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia benar-benar terlalu bagus. Hampir tidak ada faksi di benua itu yang menyadari konflik batin suku naga Void kuno. Xiao Yan diam-diam memukul lidahnya. Saya harap teman kecil Xiao Yan akan merahasiakan masalah ini. Lagi pula, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa itu faksi-faksi besar tertentu yang telah berkonflik dengan suku naga kuno saya, tidak akan campur tangan. Julie berbicara dengan wajah serius. Elder Julie, yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini. Xiao Yan juga mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera berbalik ke altar. Dia berkata, karena Elder Julie telah memanggil saya ke sini, kemungkinan Anda berpikir bahwa itu saya dapat membantu Xian, bukan? Jika tebakanku benar, itu pasti api surgawi, bukan? Xiao Yan mengakui pada dirinya sendiri bahwa itu hanya ada 2 cara dia bisa menangkap mata naga Void kuno. Salah satunya adalah keterampilan alkemisnya sementara yang lainnya adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan telah maju menjadi guru alkemis tingkat 8, pasti ada alkemis yang lebih baik darinya di Central Plains. Karena itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan terakhir, api surgawi. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Julie tertawa dan mengangguk. Dia berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan saya tidak dapat memecahkannya.
Oleh karena itu, jika seseorang ingin melelehkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam tubuh Xian, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan kristal energi semacam ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang cukup. Selain itu, teman kecil Xiao Yan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya bersama. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Orang tua saya juga sadar bahwa itu beberapa ahli di Central Plains memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Xiao Yan adalah seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, kami meminta Hei Qing untuk bergegas dan mengundang Anda. Julie tersenyum saat menjelaskan situasinya. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya, itu bukan masalah jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Setelah semua, hanya 3.000 api terbakar saja telah mencapai persyaratan ini, tetapi tidak perlu bahkan menyebutkannya setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Hal ini terkait dengan apakah naga Void kuno dapat bertahan di masa depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap teman kecil Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Julie menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dengan serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hei Qing di belakangnya juga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Elder Julie, yakinlah. Xian adalah temanku, aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya akan mendengarkan Elder tentang bagaimana melaksanakan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah menginstruksikan saya dimanapun Anda membutuhkan bantuan saya. Xiao Yan menjawab dengan ekspresi serius. Ada senyum yang lebih besar di wajah Elder Julie saat mendengar Xiao Yan berbicara. Dia menghela nafas, jika Xiao Xuan sadar bahwa itu klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dia, kemungkinan dia akan tertawa bahkan di akhirat. Hehe, kupikir Xiao Xuan tidak bisa dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu, dia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao hingga batasnya untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelahnya berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar terbuang. Di sisi lain, Xiao Yan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan. Hei Qing tertawa. Julie juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melirik Xiao Yan sebelum berbicara, kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar melelahkan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menembus kelas Doudi, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya, dia meremehkan kesulitan menerobos kelas Doudi. Akhirnya, dia mati penuh amarah dan penyesalan. Xiao Yan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Nenek moyang juga melakukan semuanya untuk keturunan klan Xiao. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiao Yan merasa hormat kepada leluhur itu. Jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiao Yan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Orang tua saya harus menyiapkan beberapa hal sebelumnya. Kami akan bertindak setelah semuanya siap. Julie juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik pembicaraan dan tersenyum ketika dia berbicara. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia menoleh ke sosok kecil yang cantik yang diam-diam berbaring di altar. Tinjunya menegang saat dia dengan lembut bergumam, Xian, Anda dapat yakin bahwa itu saya akan menyelamatkan Anda.